Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dikarenakan masih ditakdirkan bisa bertemu kembali di setiap hari Rabu malam dalam rangka mengikuti acara kuliah umum di Lembaga Bikin Nas secara virtual atau secara online. Pada materi kali ini adalah berjudul mengenal huruf kesertaan. Dari tampilan di layar ada ilustrasi tulisan berbunyi abda'u bi. Abda'u kalau arti perkata artinya adalah aku memulai. Abda'u aku memulai, bi artinya dengan. Abda'u bi aku memulai dengan titik-titik. Huruf B dalam kajian ulumul Quran, ini huruf B termasuk kategori huruf yang mempunyai sifat huruf kesertaan. Akan kita bahas di sini. Maksudnya kesertaan apanya? Kita bahas pada tampilan berikutnya. Dalam pelajaran di Bikin Nas, tingkatan paket 10 ke atas, itu tingkatannya mempelajari atau materinya tentang belajar ulumul Quran. Ulumul Quran mempelajari tentang uslubul Quran. Apa sih uslubul Quran? Yakni gaya bahasa Al-Quran. Uslub artinya gaya bahasa. Nah, dalam tingkatan kelas paket 10 ke atas, mempelajari uslubnya Quran, gaya bahasa Quran, terutama spesifiknya tentang al-ijazul lughawi, kemukjizatan bahasanya. Jadi di Bikin Nas ada kelas tingkatan tinggi. Kalau kelas tingkat dasar paket 1, 2, 3. Kelas tingkatan menengah paket 4, 5, 6. Kelas tingkatan atas paket 7, 8, 9. Sedang kelas tingkatan tinggi paket 10 sampai dengan 15. Nah, di tingkatan tinggi inilah mempelajari tentang uslubnya Al-Quran, gaya bahasa Quran, yang spesifiknya mempelajari tentang al-ijazul lughawi, yang artinya kemukjizatan bahasanya. Nah, dalam pelajaran ulumul Quran, terutama tentang mukjizat bahasa, ini saya kenalkan beberapa huruf hijaiyah. Kalau ditinjau dari sudut pandang ulumul Qurannya, yakni masing-masing huruf hijaiyah itu bermuatan sifat. Ya. Kalau bicara sifat-sifat huruf dalam tinjauan tajwid, tentu bermaksud makhrajul huruf, keluarnya suara di lisan kita, itu tinjauan tajwid. Kalau tinjauan umul Quran, yang dimaksud sifat huruf adalah makna fi'linya, tercantum dari masing-masing kalimat di ayatnya tersebut. Contoh misalnya, huruf alif itu sifatnya apa di dalam gaya bahasa Quran? Huruf alif sebagai huruf pembatas atau pembeda. Tentang materi huruf alif sudah saya berikan di Bikin Nas, di rekaman YouTube, silakan dibuka lagi channelnya, ditonton lagi videonya ada. Tentang alif sudah pernah dibahas di Bikin Nas. Hari ini kita bahas tentang bi, apa? Ba, huruf ba, sifatnya sebagai huruf kesertaan. Berikutnya huruf ta, apa sifatnya? Huruf pengkhususan. Misalnya ada kata nikmatun, akhirnya tak marbuto. Nikmatun tak nyambuka, beda. Kalau nikmatun pakai tak marbuto, nikmat pengertian umum. Tapi kalau nikmatun pakai huruf ta yang terbuka, nikmat pengertian khusus atau tertentu. Karena huruf ta adalah sifatnya pengkhususan. Tentang huruf ta sudah pernah dibahas di Bikin Nas, silakan nonton di YouTube-nya ada. Tentang tak, judulnya materinya tak terbuka. Huruf ta yang terbuka. Berikutnya huruf lam sifatnya apa? Sifatnya sebagai huruf keperuntukan atau kepemilikan. Contoh misalnya, alhamdulillahi, arti bebasnya segala puji bagi Allah. Kenapa kok lillahi ya? Bukan berbunyi ilallahi, alhamdulillahi, segala puji kepada Allah. Kenapa nggak pakai ilah kepada? Kok pakai li? Li itu bermaksud keperuntukan. Oh, berarti di Al-Fatihah
Kenapa pakai lillahi kok enggak ilallahi? Kok enggak berbunyi alhamdulillahi? Segala puji kepada Allah. Enggak pakai kata kepada, pakai kata li, yakni lam, bagi atau untuk. Oh, berarti segala pujian itu milik Allah. Tidak boleh pihak lain mengakui bahwa itu miliknya. Berikutnya huruf mim dalam kajian Al-Quran, mim itu apa? Sebagai huruf pengumpul alias tanda jamak. Ayo, yang merasa anggota tingkatan paket 7 ke atas, 7, 8, 9. Itu materinya tentang i'robul Quran. Apa sih i'robul Quran? Ya, ini mempelajari tentang perubahan tanda baca, perubahan harokat yang ada di Al-Quran. Misalnya ada huruf mim, mim apa? Alamatul jam'i. Misalnya ada kata hum. Apa hum? Mereka. Coba di i'rab gitu ya. Jadi oleh ustadznya masing-masing pasti dilatih. Hum apa artinya? Mereka. Namanya apa hum itu? Domiron. Ya. Domiron apa domiron? Kata ganti. Coba di i'rab. Hum. Hum domiron. Barizun. Mutasilun. Mabniun ala domin. Misalnya al-mimu ala jam'i. Mim adalah tanda jamaknya. Oh, berarti mim adalah sifatnya tanda jamak atau huruf pengumpul. Berikutnya, huruf nun. Sifatnya apa nun itu? Huruf pengakuan diri. Istilahnya nun ananiun. Nun ananiun. Berikutnya, huruf hamzah. Apa sifatnya hamzah dalam kajian Al-Quran? Sifatnya adalah huruf penempatan derajat. Ini sudah dibahas. Silakan nonton di YouTube nanti kena ada tentang hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, hamzah yang enggak pakai alif itu dibahas tuntas ketika ada. Namanya apa? Huruf penempatan derajat hamzah asfalu sama hamzah a'la. Ada, silakan nonton kembali. Tentang hamzah sudah dibahas. Berikutnya huruf ya, apa ya sifatnya? Huruf penglipat gandaan. Pernah dibahas juga ya. Ya lipat ganda. Misalnya apa in mata, apa in, ya-nya double. Biaidin, ya-nya double. Nah, atau ro'a artinya melihat, ada ya-nya akhirnya. Ini sudah dibahas di Lebih silakan ditonton kembali rekamannya di YouTube-nya Lebih ada. Nah, malam ini kita bahas tentang huruf ba. Apa sih huruf ba sifatnya? Huruf kesertaan. Ini contoh ya. Ini sengaja tampilan di layarnya saya contohkan semua huruf hijaiyah, tapi tertentu saja. Yang populer, yang terkenal ya. Karena enggak semua huruf itu terkenal di Al-Quran. Enggak semua terkenal. Ini yang terkenal saja saya tampilkan ya. Alif terkenal di Al-Quran. Ba terkenal. Ta, lam terkenal ya. Mim, nun terkenal. Hamzah terkenal. Ya terkenal ya. Ini contoh yang terkenal aja, yang populer. Sekarang saya buka catatan dasar tentang huruf ba. Kita buka pada tampilan berikutnya. Huruf ba di Al-Quran, ini kalau dilihat dari berbagai sudut pandang, ada 4 sudut pandangnya. Yang pertama, ba, kita bahas tentang huruf bi atau ba, ya bi, kita baca bi aja ya, karena sudah saya huruf bi ada di ayatnya itu huruf bi yang asli ditampakkan kelihatan di ayatnya. Ada huruf bi yang asli ditampakkan di ayatnya. Kalau paling bawah ada huruf bi yang asli disembunyikan oleh Allah di ayatnya. Akan kita bahas nanti mana ayat bi-nya tersembunyi, mana ayat huruf bi-nya tampak, kita bahas kenapa ditampakkan, kenapa disembunyikan, kita bahas tuntas. Berikutnya ada huruf bi yang menyamar jadi huruf lain. Dan sebaliknya, ada juga huruf lain yang menyamar jadi huruf B. Ada di Al-Quran, kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Tentang huruf B dari A sampai Z, pokoknya ya lengkap. Nah, makanya karena bahasa lengkap, ini mungkin agak lama ya. Mungkin bubarannya menjelang imsak ya. Jadi silakan disiapkan kopinya, cemilannya ya, siap diseruput, diceleput-celeput ya. Karena kita ini adalah kuliahnya sifatnya yang lembur sampai imsak. Karena pembahasannya dibahas tuntas dari A sampai Z. Jadi siap-siap 5 watt, siap-siap selonjoran ya. Ayo, logistiknya disiapin. Karena kuliah malam itu godanya bukan setan, tapi rasa ngantuk. Lanjutannya ya. B kita bahas urut dari atas dulu ya. B huruf asli yang ditampakkan. Contohnya mana ayatnya? Kita buka tampilan berikutnya. Sebelum dicontohkan ayatnya, kita bahas mengenai cabang-cabangnya. Huruf B di Al-Quran yang ditampakkan
Yang pertama ada huruf B sebagai kata bantu. Untuk isim, apa isi isim? Kata bermaksud nama atau benda. Yang kedua huruf B yang kelihatan tampak di ayatnya sebagai kata sandang bagi fiil atau untuk fiil. Apa sih fiil? Kata kerja atau kata perbuatan. Berikutnya huruf B yang asli kalau tampak di ayatnya ada kalanya fungsinya sebagai huruf tambahan yang tidak punya arti alias tidak diartikan. Jadi ada huruf B sebagai kata bantu, B sebagai kata sandang, dan B sebagai huruf tambahan yang tidak punya arti. Contoh masing-masing kita bahas. Yang pertama adalah huruf B sebagai kata bantu. Kata bantu untuk isim atau nama benda. Misalnya, saya ngutip dari Al-Baqarah ayat 60. Saya baca per kalimat ya. Wa idistasqa Musa. Ini akan menerjemahkannya, dalnya dibaca sukun ya. Nah, setelah wa'id loncat ke lafaz Musa dan ketika Musa. Nah, setelah Musa baru mundur ke kanan istasqa meminta air. Jadi kalau membaca Quran urutannya dari kanan ke kiri, tapi kalau menerjemahkan Quran kadang-kadang urutannya terbalik dari kiri ke kanan. Nah, kapan diterjemahkan terbalik? Jawabannya adalah setiap nemu kata yang berjenis kata kerja atau fiil, pasti ada pelakunya. Karena perbuatan nggak mungkin lahir kalau nggak ada yang berbuat. Contoh di sini, istasqa. Ini kalau perkataan alifnya kasrah loh ya. Istasqa. Ayo, yang merasa anggota paket 1 insya Allah sudah dikenalkan oleh ustadznya masing-masing tentang kaidah membaca alif di awal kata. Kata apa? Kata kerja yang alif kosongan nggak ada harokatnya. Apakah berbunyi A, I, atau U? Tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Contohnya di sini, misalnya kita bayangkan taknya doma berbunyi tu. Kalau huruf ketiga doma, alifnya ikut doma. Ustu. Kita bayangkan taknya kasro. Kalau huruf ketiga kasro, alifnya ikut kasro. Isti. Tapi kalau huruf ketiganya fathah, alifnya tidak fathah, tapi tetap kasro. Ista. Nah, oh berarti alif di awal kata yang nggak ada harokatnya, bacanya cuma dua. Kalau nggak dibaca U atau dibaca I, nggak boleh dibaca A. Kenapa nggak boleh dibaca A? Jawabannya adalah karena alifnya nggak ada hamzahnya. Ya, berarti bacanya istasqa berkata. Apa istasqa? Meminta air. Nah, perbuatan kan ya. Siapa yang minta air? Mana subjeknya? Mana pelakunya? Nah, urutannya pelakunya dulu, subjek, predikat, objek, keterangan. Mana subjeknya? Musa. Mana predikatnya? Istasqa. Maka urutan mengartikannya wa'id Musa istasqa. Dan ketika Musa meminta air. Kalau baca Quran, wa'id istasqa Musa. Urutannya wa'id istasqa Musa. Kalau mengartikannya, wa'id Musa istasqa. Jadi ya, hati ya. Kaidah baca beda dengan kaidah menerjemahkan. Beda apanya? Ada kalanya beda urutan arahnya maksudnya. Jadi tulisan idhi aslinya dalnya sukun. Karena dibaca wasol, dibaca sambung, tanda wasolnya kasro. Idhi aslinya wa'id. Dan ketika. Arti singkatnya ketika, arti sempurnanya ingatlah ketika. Wa'id, ingatlah ketika. Ingat apa? Musa istasqa, Musa meminta air. Untuk siapa Musa mengadakan sholat istisqa? Istisqa minta air hujan itu untuk siapa? Liqaumihi, bagi kaumnya alias untuk nuruti kemauan kaumnya. Akhirnya dalam akhir usaha Musa minta air kepada Allah, minta air hujan maksudnya, ternyata Allah enggak nurunkan hujan, tapi nyuruh Musa, wahai Musa, ini Allah berkata ya fakulna, maka kami berkata, tanda pelakunya kami akhirnya nah, saya baca berkata loh ya, idrib, kenapa alifnya kasro? Karena huruf ketiga kasro. Alif huruf pertama, dot kedua, roknya ketiga. Kalau ketiga kasro, alifnya ikut kasro. Idrib, pukullah. Pukullah. Dengan apa mukulnya? Bi'asoka, dengan tongkatmu. Mukul apa ya Allah? Al-hajaroh, batu. Dalam kurung itu. Batu itu. Saya ulangi, saya baca arti langsung. Waidistasqa Musa, dan ingatlah ketika Musa meminta air. Likomi, bagi kaumnya, untuk kaumnya. Fakulna, maka kami berkata, idrib pukullah. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Al-hajaroh, batu itu. Nah, ada kata idrib pukullah.
Ini bisa garis merah ya terjemahnya dengan aso, tongkat. Oh, berarti lafadz bi di ayat ini adalah kata bantu untuk isim, untuk lafadz aso. Karena kata-kata pukulah dengan apa mukulnya? Nah, dengan apa? Butuh alat. Oh, dengan tongkat. Nah, bi asoka dengan tongkatmu. Maka bi adalah bermaksud kata bantu untuk lafadz aso. Wahai Musa, pukulah batu. Dengan apa ya Allah? Dengan apa? Dengan tongkat. Maka dibutuhkannya kata-kata dengan bermaksud memperjelas bahwa alatnya mukul pakai tongkat. Di sini contohnya status sebagai kata bantu untuk lafadz asoka, tongkat. Ini contoh pertama ya, tentang huruf bi yang asli, yang artinya dengan dan tampak apa? Tampak kelihatan tertulis di ayatnya. Itu namanya ditampakkan. Ditampakkan berarti ditulis jelas, tertulis dalam firman Allah, kelihatan bi asoka. Maka ini contoh huruf bi yang ditampakkan dan statusnya sebagai kata bantu untuk lafadz sebelah kiri yang berbunyi aso, bi asoka dengan tongkat. Sekarang coba kita ungkap secara sudut pandang materi bahasa detailnya agar kita semakin terkesan ketika membaca Al-Baqarah 60. Apa kesannya? Kita buka contoh pada tampilan berikutnya. Misalnya loh ya, misalnya. Misalnya ayat tadi saya bagi dalam dua kategori susunan kalimat. Nomor satu berbunyi urutannya idrib, kemudian bi'asoka, kemudian al-hajaro. Sekarang saya balik misalnya. Idrib, kemudian al-hajaro, kemudian bi'asoka. Nah, kalau diartikan itu, idrib pukullah. Berikutnya bi'asoka dengan tongkatmu. Al-hajaro batu itu. Kalau nomor dua, idrib pukullah. Al-hajaro batu itu. Bi'asoka dengan tongkatmu. Nah, yang merasa di rumah masing-masing punya Quran terjemahan, maka bisa dibuktikan bahwa Al-Baqarah ayat 60 susun kalimatnya adalah di nomor satu ini. Idrib bi asokal hajaro. Susunannya di nomor satu. Tapi terjemahannya kayak nomor dua. Ya, ini apa terjemahannya urutannya? Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi susunan kalimatnya idrib biasokal hajaro, tapi terjemahannya kayak nomor dua, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nah, maksudnya apa? Kalau kita memahami suatu ayat hanya bermodalkan terjemahan bentuk jadi saja, maka hanya paham kulitnya saja, kesannya tidak mendalam. Tapi kalau diungkap secara bahasa, semakin mendalam kesannya. Contoh di sini nomor satu. Kenapa ya Allah dalam firman-Nya ayat tadi urutannya kenapa biasoka duluan baru hajaro? Kok nggak dibalik hajaro duluan baru biasoka? Kayak terjemahan bentuk jadi biasanya subjek, predikat, objek, keterangan. Apa subjeknya? Pukulah, wahai Musa, pukulah olehmu. Mana predikatnya pukulah? Mana objeknya hajaro? Mana keterangannya alatnya dengan tongkatmu? Nah, terjemahan yang bawah ini Kak Bahasa Indonesia, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Tapi di Al-Quran urutannya pukullah dengan tongkatmu batu itu. Nah, yang nomor satu pelakunya, ingat bahwa setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Di dalam kata kerja ada pelaku perbuatan. Idrib, pukullah olehmu wahai Musa dengan apa? Dengan tongkatmu. Mukul apa? Batu itu. Kalau yang bawah diurut, wahai Musa, pukullah olehmu. Mukul apa? Batu itu. Dengan apa? Dengan tongkatmu. Nah, bedanya apa? Beda. Quran pakai nomor satu. Nah, kalau dalam bahasa Arab pakai nomor dua. Ya. Dalam bahasa Arab pakai nomor dua urutannya. Idrib al-hajar bi'asoka. Idrib al-hajar bi'asoka. Kalau gaya bahasa Arab nomor dua. Kalau uslub Al-Quran, gaya bahasa Quran yang nomor satu Allah pakai. Nah, oh berarti Quran tulisannya hurufnya huruf Arab. Benar. Tapi susunan kalimatnya ada kalanya beda dengan susunan bahasa Arab pada umumnya. Karena Quran punya identitas diri, punya uslub tersendiri, punya gaya bahasa tersendiri. Tidak kayak bahasa Arab pada umumnya. Contohnya kasus ini, dalam hal kisah Musa mukul batu keluar air,
redaksi kalimatnya urutannya adalah pelakunya, alatnya, objeknya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab urutannya pelakunya, objeknya, baru alatnya. Nah, kita ungkap bedanya apa dong? Biasoka buka dengan diakhirkan. Bedanya kita buka pada tampilan berikutnya. Kalau yang atas, ya yang atas dulu ya. Karena berbunyi idrib, pukullah biasoka dengan tongkatmu al-hajarah batu itu. Karena penyebutan alatnya berdekatan. Berdekatan dengan pelaku, karena berdekatan, maka yang memukul batu harus Musa sambil memegang tongkat. Karena alatnya dekat dengan fiilnya. Alatnya dekat dengan orang yang berbuat dalam fiil itu. Sedangkan yang bawah ini, kalau biasoka diakhirkan, idrib al-hajarah biasoka. Karena alatnya dijauhkan dari idrib, alatnya dijauhkan dari pelakunya, maka yang mukul batu bebas boleh siapa saja. Pokoknya pakai tongkatnya Musa. Misalnya gini ya, misalnya ya, ini adegan Al-Baqarah 60, peristiwanya di lereng Tursina, di lereng Gunung Tursina, di suatu padang yang tandus namanya Padang Tih. Padang Tih yang tandus. Jadi siang hari kepanasan, kemudian kehausan, ingin minum, minta air berupa kemasannya hujan. Nah, misalnya ayatnya berbunyi idrib al-hajarah duluan baru biasoka, maka kesannya bahwa, wahai Musa, biar kami yang mukul, Anda santai aja istirahat. Yang penting tongkatnya Anda kami pinjam untuk buat mukul batu. Nah, kalau berbunyi ayatnya berbunyi al-hajarah didahulukan, biasoka itu diakhirkan alias alatnya dijauhkan dari idrib, maka berkesan bahwa yang mukul batu enggak Musa, boleh kaumnya, boleh diwakili siapa saja. Yang penting alatnya pakai tongkatnya Musa. Nih. Sedangkan yang nomor 1, karena biasoka dekat dengan pelakunya, berarti yang mukul batu harus Musa sendiri. Harus Musa sendiri, nggak boleh diwakili. Kalau dibayangkan ya, betapa sibuknya Musa waktu itu, ya. Karena mereka ada kepentingan apa? Butuh air. Musa, kami ingin minum. Pukul, mancur airnya. Fanfajarat, 12 mata air. Kot alima kulu unasin masrobahum. Mereka antri pakai tempat minum. Kalau bawanya ember, mancur satu ember. Bawa gelas, mancur satu gelas. Bawa tong, mancur satu tong. Nah, ini ya. Jadi yang mukul Musa, ibaratnya tombol on off-nya itu Musa. Musa yang harus megang tongkatnya. Nggak boleh tangan orang lain. Karena hakikatnya batu bisa retak keluar pancuran air. Kenapa bisa retak memancur air? Karena dipukul. Dipukul oleh apa? Oleh tongkat. Tongkat dipegang siapa? Tangannya Musa. Nah, tangan Musa penuh mujizat masalahnya. Coba kalau tongkatnya dipinjam kaumnya Musa. Wah Musa, Anda santai aja istirahat. Biar kami yang mukul-mukulin. Gak akan keluar itu air. Karena tangannya mereka bukan tangan seorang nabi. Nah ini ya hikmahnya. Kenapa di Al-Quran di asoka didahulukan baru hajaroh. Meskipun terjemahannya hajaroh dulu baru di asoka. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ini ya hikmahnya kalau dianggap secara urutan susunan kalimatnya, kita semakin berkesan bahwa dalam peristiwa itu yang mukul Musa sendiri tidak diwakili orang lain. Tetapi kalau misalnya susunan kayak di barisan bawah ini, biasoka dijauhkan dari pelaku, alatnya dijauhkan dari pelaku, berarti Musa boleh jauh dari alatnya. Boleh berpisah dari tongkatnya maksudnya. Boleh dipinjam orang lain untuk mukul-mukul batu. Maka keluar sendiri. Nggak harus pakai tangannya Musa. Nah ini hikmahnya. Quran pakai nomor 1. Kalau dalam bahasa Arab pakai nomor 2. Nah itulah Quran. Ya berkesan akhirnya kita pas baca itu. Oh berarti membayangkan. Musa begitu sibuknya. Tiap hari mukul batu keluar air. Mukul batu keluar air. Sebagaimana kebutuhan mereka di setiap harinya selama arba'ina sanatan, selama 40 tahun di Tursina itu domisilinya, 40 tahun. Nah, ini contoh di bolak-baliknya susun kalimat beda pemahaman. Contoh berikutnya, sekarang kita bahas yang huruf B sebagai kata sandang untuk fiil, kata sandang untuk kata kerja. Ini huruf B asli, B yang artinya dengan, kalau arti perkata dengan,
dan tertulis ditampakkan. Misalnya huruf B sebagai kata sandang untuk fiil atau kata kerja. Misalnya saya baca ya, wa minan nasi, kan dari sebagian manusia, man ada orang yang dia berkata. Berkata apa? Amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Itu ya. Ini ucapan orang-orang yang pura-pura beriman. Maka Allah ngasih info kepada orang Islam bahwa, wahai orang Islam, mereka yang ngaku beriman cuma sekedar yakulu, cuma sekedar ucapan lisan, tapi hatinya tidak, maka hakikatnya wa mahum bimu'minina, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Yang menarik adalah lafaz amanah di Al-Quran, amanah yu'minu, amanah dia beriman, amanah amanah amanu, amanat amanata amanah, dan seterusnya ya. Nah, fiil kata kerja beriman itu kata sandangnya pakai bi, ya. Amanah billahi, yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna bil yaumil akhir, selalu pakai bi. Nah, bi yang tulisan tampak kelihatan jelas, di sini artinya bukan dengan tapi kepada. Kenapa dirubah artinya kepada? Jawabannya adalah karena statusnya bi sebagai kata sandang, ya, kata sandang yang satu paket pemahaman dengan fiilnya atau kata kerjanya. Coba kalau amanah saya hapus, billahi dengan Allah, gara-gara ada amanah artinya beriman, maka billahi kepada Allah. Ini satu. Yang kedua catatannya adalah kalau kita lihat, kita deteksi berbagai ayat 30 juz pengakuan Allah beriman, ada dua isyarat dari Allah. Apa isyaratnya? Yakni kalau B-nya tertulis dua kali, misalnya amanah billahi wa bil yaumil akhir, maka dipastikan dalam ayat itu yang aku beriman adalah orang yang pura-pura beriman, pura-pura Islam. Tapi kalau pengakuan beriman itu murni jujur, dari hatinya jujur, maka Allah rubah B-nya cuma satu kali, amanah billahi wal yaumil akhir, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, man amanah billahi wal yaumil akhir, B-nya cuma satu kali. Nah, ini ya, Allah bedakan pengakuan orang beriman yang jujur dengan beriman yang pura-pura. Allah bedakan dengan isyarat B-nya tertulis satu kali atau dua kali. Kalau B-nya tertulis dua kali, billahi wa bil yaumil akhir, maka dipastikan ayatnya ngomongin, membicarakan tentang orang-orang yang berimannya pura-pura. Tapi kalau ada ayat di Al-Quran, kata-kata beriman, B-nya cuma satu kali, billahi wal yaumil akhir, maka ayat temanya ngomongin, membicarakan tentang orang beriman yang jujur, yang murni imannya. Sekarang kita ungkap, kenapa Allah bedakan ya? Kalau ngaku beriman pura-pura, kenapa B-nya justru dua kali? Jawabannya adalah, ini mana filosofi? Yakni, orang kalau niatnya menipu, niatnya pura-pura, maka dipastikan ada usaha. Usaha meyakinkan orang yang mau ditipu itu. Misalnya saya nipu si A, maka saya ngolah kata-kata bagaimana supaya meyakinkan si A bahwa saya orangnya benar, padahal saya akan bohong, saya akan pura-pura. Maka untuk menggambarkan bahwa imannya itu ada unsur kemunafikan, maka B-nya dua kali. Jadi seakan-akan B di sini ada muatan pengen meyakinkan orang lain supaya percaya. Nah, makanya ada dalam kurung loh ya, ada penambahan meyakinkan dengan kata-kata benar-benar. Coba saya baca artinya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia yang ada di Madinah waktu itu. Man yakulu, ada orang yang berkata. Berkata apa di hadapan Rasul? Wahai Muhammad, amanah billahi wa bil yaumil akhir. Nah, ini bermuatan meyakinkan. Mereka bilang seperti ini. Wahai Muhammad, kami itu benar-benar, kami beriman benar-benar kepada Allah. Jadi B itu sebelum ada kepada, dalam kutip kata benar-benar. Amanah billahi, kami beriman benar-benar kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan benar-benar kepada hari akhir. Karena mereka menyalahgunakan lafaz bi untuk menipu, maka Allah membalas wa Muhammad wa mahum bi mu'minina. Allah pakai bi juga di sini, wa Muhammad, dan tidaklah mereka benar-benar orang-orang yang beriman. Ini hikmahnya. Jadi karena mereka menyalahgunakan lafaz bi untuk menipu, bahwa bi-nya itu enggak murni, bahwa bi-nya itu enggak jujur, bahwa B-nya itu bermaksud benar-benar tapi bermaksud menipu,
Maka Allah bilang wa mahum bimu'minina. Dan kalau arti singkat, dan tidaklah mereka orang yang beriman. Kalau arti spesifiknya, dan tidaklah mereka benar-benar orang yang beriman. Jadi Allah juga pakai bi juga. Jadi bahwa bi-nya versi mereka bukan bi yang sebenarnya. Contoh ya. Oh, berarti mulai sekarang bi boleh dirubah arti kepada? Boleh kalau kata kerjanya amanah alias beriman. Ini contoh ya. Beriman kata senang pakai bi. Apakah hanya kata beriman saja pakai kata senang bi? Oh, tidak. Banyak juga yang lainnya. Contoh kafaro. Kafaro yakfuru pakai bi kan. Waman yakfur bitoguti. Waman kafaro billahi pakai bi juga. Nah, ya. Oh, berarti huruf bi juga pakai kata sadang oleh kata kerja yang lainnya. Sekarang lanjutannya contoh ya, buka tampilan berikutnya. Huruf B asli ditampakkan. Misalnya huruf B sebagai huruf tambahan yang tidak arti, yang nggak ada artinya maksudnya. Contohnya saya baca perkata dulu ya. Alladzina orang-orang yang utul kitab mereka telah diberi Alkitab, contohnya Taurat. Layak lamuna sungguh mereka mengetahui. Mengetahui apa? Anau sungguhnya iya. Iya itu apa? Dalam guru maksudnya kiblat. Bicara Syatrul Masjidil Haram. Temanya tentang kiblat ini, tentang peristiwa perpindahan kiblat. Annahu sungguhnya iya. Iya itu apa? Yakni Syatrul Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram. Anaul haqqu, sungguhnya ia benar alias kiblat arah yang benar. Min robim dari Tuhan mereka. Oh, hakikatnya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa kiblat yang benar adalah Ka'bah. Mereka tahu sebetulnya. Wa maulau dan tidaklah Allah ghafilin lalai amma ya'maluna atas apa yang boleh, tentang apa yang juga boleh, terhadap apa yang juga boleh. Amma ya'maluna atas apa yang mereka kerjakan atau mereka amalkan. Di sini ada kata bi ghafilin, bi artinya dengan, tapi dia ini tidak diartikan. Kenapa enggak diartikan? Jawabannya adalah, ayo, yang merasa anggota tingkatan paket 1 yang ayatnya sudah masuk Al-Baqarah ayat 8 ke atas. Ayat 8 ke atas. Karena dimulai Al-Baqarah 8 oleh ustadznya masing-masing dikenalkan bahwa lafadz ma kalau pengen diartikan tidaklah itu ada cirinya. Misalnya cirinya ketemu lafadz bi, ada di sebelah kirinya maksudnya ada kata bi. Contohnya wa mahum bimu'minina wa ma'allahu bi ghafilina. Oh, berarti gara-gara ada bi, maka ma artinya tidaklah. Padahal hakikatnya ma arti aslinya apa yang. Nah, ma artinya apa yang. Nah, gara-gara ada bi, maka ma artinya tidaklah. Oh, berarti bi di ini bermaksud sebagai huruf tambahan yang harus tertulis, tapi nggak harus diartikan, alias nggak punya arti karena statusnya sebagai kata sadang atau ciri bahwa ma berubah arti dari aslinya. Ma arti aslinya tidaklah dirubah menjadi ma arti aslinya apa yang berubah menjadi tidaklah kalau ada lafaz bi. Nah, ini ya. Ini contoh bi tertulis tampak ya, ditampakkan. Tertulis tampak tapi nggak punya arti. Nih, lanjutannya. Sekarang membahas huruf bi yang menyamar jadi huruf lain. Apakah ada? Ada. Bi nyamar. Contohnya mana? Misalnya ya saya baca Al-Baqarah juz 175. Afatat mauna. Kalau membaca Quran urutannya A dulu dibaca, terus fa dibaca, terus tat mauna dibaca. Itu kaidah baca Quran. Tapi kalau menerjemahkan ini urutannya bukan A duluan diartikan, tapi fa duluan. Fa nomor 1. Urutannya loh ya. Fa nomor 1, A nomor 2, tat mauna nomor 3. Fa nomor 1. Nah, ini Ustadz, ilmu tingkatan paket berapa mempelajari bahwa tulisan afata lamuna, afatat mauna, urutan mengartikannya fa dulu, nggak boleh a. Itu dipelajari mengenai urutan mengartikan paket berapa? Di paket 4. Paket 4. Emangnya paket 4 mempelajari apa sih? Mempelajari tentang huruf apa? Huruf yang di awal kalimat, pembenggal kalimat namanya huruf istinafiyah. Ayo yang merasa paket 4 sudah kenal istilah istinafiyah, pemenggal, pemutus kalimat. Sama di sini afatat mauna nggak boleh diartikan apakah maka, salah. Yang benar adalah maka apakah.
Kenapa kok fa duluan ya? Karena fa adalah huruf pemenggal kalimat. Dari ini dengan mengetahui ilmu tingkatan paket 4, maka mengartikan afala taqilun, mengartikan awalayal amuna, mengartikan apa tatmauna, tahu kaidahnya berdasarkan ilmu tingkatan paket 4. Itulah pentingnya belajar berkelanjutan paketannya ya. Ayo, jangan berhenti. Yang merasa sudah khatam paket 3, terus maju terus, pantang mundur, biar lengkap, biar semakin mendalam ke tingkat-tingkat di atasnya. Afatat mau, maka apakah kalian mengharapkan? Arti kasarnya kalian tamak. Tat mauna, kalian tamak. Berhubung kasar kata-kata tamak, dihaluskan bahasa Indonesia, kalian mengharapkan dengan sangat, mengharapkan yang terlalu berambisi, alias tamak. Siapa kalian di sini? Orang Islam di Madinah waktu itu. Afatat mauna, maka orang Islam, kalau kalian sudah tahu bahwa hati mereka sumakosat puluh hukum, hati Bani Israel itu keras, susah disadarkan, susah dikhutbahi, susah dinasehati, susah. Nah, susah mereka itu dinasehati nabinya sendiri oleh Musa saja susah kok. Nah, apalagi dinasehati oleh orang lain yang nabinya dua golongan mereka, lebih nggak tertarik lagi mereka. Nah ini, maka Allah menjadikan orang Islam yang terlalu berambisi pengen mengislamkan orang Yahudi susah. Afatat mauna, maka apakah kalian mengharapkan saya baca perkata loh ya, nggak pakai tajwid, supaya atau untuk yuk minulakum, mereka percaya kepada kalian. Titik. Yuk minu arti umumnya mereka beriman, tapi di ayat ini diartikan mereka percaya. Loh kok berubah artinya ya? Jawabannya ada cirinya. Kita lihat catatan di atas. Sebagaimana tadi saya infokan dari contoh sebelumnya bahwa kata kerja amana yu'minu, kata sandangnya pakai bi, amana billahi yu'minuna bil goibi. Nah, bi ya. Jadi aman yu'minu kata sandangnya pakai bi, tapi di Al-Baqarah 75 kata sandangnya yang harusnya pakai bi, ternyata bi menyamar jadi la. Jadi la yang artinya bagi, maksudnya menyamar. Harusnya pakai bi nih, yuk minu bikum. Nah, maka lafadz bi Allah samarkan jadi la. Yuk minu lakum. Nah, karena Allah rubah menjadi la, maka terjemahnya berubah juga. Bedanya apa dong? Beda kalau kata sarang pakai bi, yuk minu artinya mereka beriman. Kalau kata sarang pakai li atau la yang artinya bagi, maka yuk minu artinya percaya. Bedanya apa percaya dengan beriman? Beda. Contoh, masih ingat? Ayo yang merasa dulu masih SD ya, masih SD pelajaran agama kurikulum lama. Pas kita lihat pelajaran agama lo ya, ada tertulis ini rukun iman ada 6. Ayo yang merasa dulu ketika SD-nya tahun 80-an, SD-nya tahun 70-an, masih ingat ya pelajaran agama tertulis rukun iman ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya pada malaikat. Jadi dulu istilah pakai kata percaya. Rukun iman ada 6. 1. Percaya pada Allah. 2. Percaya pada malaikat. Dulu pakai kata-kata percaya. Sekarang dirubah. Pakai kata-kata beriman. 1. Beriman pada Allah. 2. Beriman pada malaikat. Nah, kenapa dirubah? Jawabannya adalah hakikatnya yang benar beriman, bukan percaya. Kalau percaya kata sana pakai li atau pakai la. Sedangkan kalau pakai bi artinya beriman. Ini satu beda cirinya. Kalau amanah yu'minu pakai li atau la yang artinya bagi, maka amanah yu'minu artinya percaya. Dan kalau amanah yu'minu ketemu bi, maka artinya beriman. Itu beda ciri bi dengan la. Yang kedua definisi kata. Bedanya apa sih percaya dengan beriman? Bedanya adalah kalau percaya, definisinya lah ya menurut bahasa Quran, kalau percaya rasa yakin yang tolkunya pakai akal. Lah kalau beriman rasa yakin tolkunya pakai hati, pakai perasaan, pakai hati. Karena orang itu selama nggak masuk akal nggak percaya. Berarti percaya adalah rasa yakin tolkunya pakai akal. Selama masuk akal pasti percaya. Kalau nggak masuk akal nggak akan percaya. Nah, sedangkan dalam Islam beriman jangan sebatas pakai akal mengukurnya. Maksudnya mengukur suatu kebenaran itu nggak bisa pakai akal saja, juga pakai keyakinan, keimanan, pakai hati, perasaan maksudnya. Makanya dirubah terjemahannya dalam pelajaran agama SD
Rukun iman ada 6. Satu, beriman kepada Allah, bukan percaya kepada Allah. Beda pemahamannya. Di sini yuk minu loh ya. Kenapa? Mereka Allah bilang, wahai orang Islam, apakah kalian itu masih dengan tamak berambisi sekali supaya mereka orang Yahudi itu percaya kepada ucapan kalian? Ya, bukan beriman loh ya, percaya. Karena pakai lah. Wakot sedangkan sungguh karena adalah farikun mihum ada segolongan dari mereka yasmauna mereka mendengar kalam Allah cuma kemudian yuharifunahu mereka merubahnya alias mereka saja nggak percaya dengan kitab suci mereka sendiri kok apalagi orang Islam kalian menyuruh supaya orang Yahudi percaya pada kitab Al-Quran tentu nggak mau terbukti kitab mereka sendiri aja mereka nggak percaya kan mereka rubah-rubah sendiri. Nah, apalagi disuruh mempercayai kitab yang lain lebih nggak mau lagi. Nah ini ya. Neo berarti yuk minu hakikatnya kata sandang pakai bi. Bi-nya Allah samarkan pakai huruf lain berbunyi la. Nah karena disamarkan pakai la maka terjemahnya berubah. Yuk minu bukan beriman tapi percaya. Ya, maka terjemahannya apatat mauna maka apakah kalian orang Islam mengharapkan dengan tamak atau berambisi sangat berambisi an yu'minu lakum supaya mereka percaya kepada kalian. Jadi ya, bi menyamar jadi huruf li atau huruf la. Karena menyamar maka yu'minu berpengaruh berubah artinya percaya. Kalau pakai bi artinya beriman, kalau pakai li atau la artinya percaya. Berikutnya. Ini kok bahas bini seru ini ya, karena berbagai sudut pandang kita undang. Contohnya huruf lain menyamar jadi huruf B. Kalau tadi huruf B nyamar jadi huruf lain, sekarang huruf lain nyamar jadi huruf B. Contohnya apa? Misalnya saya mutip dari Toha 69 ya. Ini adegan peristiwa ketika Musa di hadapan Fir'aun, diadu oleh Fir'aun, diadu dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang bisa magic, yang bisa mistik, yang bisa sihir. Nah, ketika tukang-tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali-tali tambang, ya, melemparkan tali-tali tambang di ruang tengah istana itu, dilihat orang banyak. Nah, Musa ini nggak segera melempar tongkatnya, ditahan. Nah, karena Musa mengulur-ulur waktu, nggak segera melemparkan tongkatnya ke tengah juga, maka Allah berkata, kulna kami berkata. Kami siapa di sini? Allah maksudnya. Wahai Musa, latahof. Janganlah kamu takut. Inna kesungguhnya engkau, anta engkau, al-a'la, engkau itu paling tinggi. Maksudnya apa? Ini bicara kesaktian ya. Wahai Musa, ilmunya tukang sihir itu nggak ada apa-apanya gitu. Ini bahasa Taala ya. Engkau itu paling tinggi ilmunya. Segera kalahkan mereka, lemparkan tongkat segera. Wa alki dan lemparkanlah. Mafia minika. Apa yang di tangan kananmu itu, Musa, lemparkanlah segera. Talqob niscaya akan menelan. Masonau apa yang mereka perbuat berupa sihir itu sendiri. Gitu. Allah berkata, wa alki mafia minika. Wahai Musa, dan lemparkanlah apa yang di tangan kamu itu. Dia ini apa? Aso maksudnya, tongkat maksudnya. Cuma di hati ini nggak ada kata-kata tongkat. Nah, fi arti perkata di dalam, tapi di surat Tuhan 9 diartikan di. Wahai Musa, alki lemparkanlah. Mafia minika apa yang di tangan kananmu itu. Padahal di surat Toha sebelumnya 17 Allah pakai bi ketika adegannya Musa naik ke Tursina ketika OTW perjalanan dari Madian menuju Mesir, transit di Tursina, di atas puncak Tursina, Allah berikan Musa mujizat, pembuktian tentang tongkatnya bisa berubah jadi ular. Nah, ketika Musa melihat cahaya itu, Allah bersuara, wahai Musa, ini anallahu la ilaha illa ana. Jadi Musa pertama kali dengar suara Tuhan, itu Allah di Tursina. Allah berkata dengan suara. Hanya Musa melihat cahaya saja, enggak bisa melihat wujud Tuhan, hanya suara dengarnya. Wa Musa innani, saya ngutip ya, dia itu suara Tuhan ada.
Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wahai Musa, innani sungguhnya aku anallah, akulah Allah, akulah Allah. Wahai Musa, wa matilka. Nah ini tanya Allah tanya, wahai Musa, wa matilka, dan apakah itu biyaminika di tangan kanan wahai Musa ya Musa? Wa matilka biyaminika ya Musa, dan apakah itu di tangan kanan wahai Musa? Nah, kata-kata di Allah di nomor 17 pakai bi, biarnya di. Nah, bi artinya di ya. Padahal bi kan arti perkata kan dengan, benar kan ya? Dengar. Oh, berarti dalam ayat 69 huruf lain berbunyi fi, huruf lain menyamar, menyamar. Jadi huruf bi maksudnya apa? Bi artinya dengan, dirubah artinya di. Kalau bermaksud, ketemu kata berikutnya bermaksud kata yang bermaksud alokasi tempat. Ya, di telapak tangan misalnya ada pulpen di tangan saya. Apa bahasa di tangan pakai bi, biyaminika misalnya ya. Di tangan, biyadilahi, biyadihi, biyadihi di tangannya, biyadilahi di tangan Allah, biyaminika di tanganmu. Jadi pemakaian kata-kata di itu pakai lafaz bi. Nah, ternyata di surat 69 ya Allah samarkan alias huruf fi menyamar dari huruf bi, yakni artinya sama. Fi artinya di dalam, bi artinya dengan, Allah samakan artinya. Fi artinya sama dengan bi dalam kisah Musa ini. Jadi huruf fi menyamar jadi huruf bi. Maksudnya bahwa munculnya duluan bi terbukti nomor 17, sedangkan muncul akhiran fi terbukti nomor 69. Kan urutannya 17 dulu, baru 69. Oh, berarti bi duluan. Ternyata huruf lain menyamar kayak huruf bi. Ya, ini apa? Kata-kata di tangan kananmu, lafadznya pakai fi, bukan pakai bi. Ini contoh ya, huruf fi menyamar di kan kayak huruf bi. Ini contoh. Berikutnya ada huruf bi asli tapi disembunyikan. Nggak tertulis tapi dalam terjemahannya ada. Nah ini ya, nggak ada lafadznya tapi diterjemahkan ada. Contohnya apa? Misalnya saya ngutip dari Al-Baqarah juz 1 ya, agar anggota kelas paket 1 semakin ingat kembali. Al-Baqarah ayat 55. Yang pertama ya, ini adegan peristiwa ketika Musa naik ke Tursina selama arba'ina lailatan, 40 malam, kaumnya nunggu di lereng gunung. Dan ternyata mereka kaumnya berbuat kemusyrikan, menyembah al-ijlah. Apa al-ijlah? Anak sapi, patung anak sapi kan musyrik ya. Maka ketika Musa turun ke lereng gunung, nemui kaumnya, singkat cerita Musa berkata, innakum dolamtum bittikhadikumul ijlah fatubu ila barikum faktulu anfusakum, dan seterusnya. Musa bilang, wahai kaumku, kalian itu berbuat dolim, kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, maka bertobatlah kalian dengan cara membunuh diri. Nah, mereka nggak percaya, Bapak Musa, apa benar tobat harus mati? Kami nggak percaya bahwa itu perintah Tuhan. Kami menduga itu karanganmu aja. Engkau kan temperamen, mudah tersinggung, mudah marahan. Engkau mungkin pengen kami supaya mati aja, biar engkau itu nggak beban pikiran mikir kami. Gitu banget gitu ya, improve-nya ya, apa ilustrasinya ya. Nah, akhirnya apa? Wa'id kultum, dan jadi mereka itu nggak percaya bahwa tobat dengan cara mati itu perintah Allah, nggak percaya. Ya, itu rekaman nggak percayanya Allah tampilkan di Al-Baqarah 55 dialognya ini. Wa'id kultum, dan ingatlah ketika kultum kalian berkata. Kultum artinya kalian berkata. Ciri pelakunya kalian akhirnya tum. Ya, kultum, kalian berkata. Bukan kultum artinya kuliah 7 menit, bukan loh ya. Bukan kul masih tum, bukan loh ya. Kultum artinya kalian berkata. Bukan kultum artinya apa kuliah 7 menit, belum, bukan loh ya. Kultum artinya kalian berkata. Berapa lama berkatanya? 7 menit karena kultum ya. Wahid kultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lanuk minalaka. Nah, ini kan barusan ilmu tadi kita pakai kan ya. Amanah yuminu, kalau pakai bi beriman,
Kalau pakai li atau la, percaya. Maka nomina kalau percaya. Kalau berkata, nomina kami percaya. Gara-gara ada lan. Lan artinya tidak akan. Maka urutan mengartikannya, subjek dulu baru predikatnya. Lan nu'mina. Kami tidak akan percaya laka padamu ya Musa. Jangan diartikan kami tidak akan beriman. Salah. Kenapa salah? Karena pakai la. Kata sebenarnya bukan pakai bi. Hati-hati keliru ya. Hati-hati keliru terjemahnya loh ya. Lanuk minalaka jangan diartikan kami tidak akan beriman kepadamu. Salah. Yang benar adalah kami tidak akan percaya kepadamu. Karena pakai la kata sebenarnya. Wahai Musa, kami nggak akan percaya kepadamu. Percaya bahwa tobat harus dengan cara bunuh diri mati. Kami nggak percaya perintah itu. Nah, hatta sehingga alias kami baru percaya kalau kami melihat Allah jahrotan dengan jelas. Jahrotan satu kata, arti singkatnya jelas, tapi terjemahannya ditambahi kata-kata dengan jelas. Padahal lafaz bin nggak tertulis, nggak berbunyi bijahrotin, nggak gitu ayatnya. Nggak berbunyi hatta narallaha bijahrotin, sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Nah, meskipun nggak ada bi alias disembunyikan oleh Allah bi-nya, maka terjemahan jahrotan tetap pakai kata-kata dengan jelas. Nah, jadi sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Wahai Ustadz, ilmu tingkatan paket berapa? Mengungkap bahwa jahrotan hakikatnya ada bi. Dari mana taunya bi? Tingkatan paket, maaf ya, singkat saya paket 8. Maaf ya, saya hampir lupa ini. Kenapa Ustadz kok sering lupa ya? Ya, banyak saya pikirkan masalahnya. Ya mikir anggota-anggota itu yang sering lupa juga. Ya. Jadi, emangnya kenapa pakai 8? Belajar apa sih? Belajar tentang halun, tentang jumlah-jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, tentang mengungkap isim-isim kata-kata yang tanwin an, yang statusnya sebagai halun, apa hal keadaan. Nah, karena sebagai hal keadaan terjemahnya pakai kata-kata dengan, ya, dengan jelas. Narollah dengan jelas. Ini contoh berkata ya. Ini contohnya. Itu makanya pentingnya belajar paketnya berkelanjutan agar semakin detail ilmunya, mengungkap kata-kata tersembunyi di balik lafaznya itu. Contohnya jahrotan. Kenapa boleh diartikan dengan jelas? Mana kata-kata dengan nggak tertulis kok? Nah, oleh ustaznya masing-masing, ketika di paket satu ayat ini nggak dikasih tahu karena belum waktunya. Pokoknya jarotan artinya dengan jelas. Meskipun kata-kata dengan nggak tertulis, pokoknya ikut aja. Nanti dikasih tahu ketika paket 8. Nah, ya. Hatta sehingga narallah kami melihat Allah jahrotan dengan jelas. Titik. Fa khodat kumusaikotu urutannya dari fa loncat saikotu maka petir. Akhodat kum perkatakan mengambil kalian. Tingkatan juz 1 diartikan menyambar kalian. Wa antum dan kalian tanduruna kalian menyaksikan. Ini contoh ya, huruf bi tersembunyi sebelum lafaz jahrotan. Nah, kalau tertulis maka berbunyi bijahrotin. Gara-gara bi maka berbunyi tin bijahrotin. Huruf bi asli tapi disembunyikan. Ini ya tentang bi. Berikutnya, Ustaz jangan lama-lama, kami yang ada di daerah Papua Nugini, kami yang di Irian Jaya, kami yang daerah ke Maluku atau Sulawesi, Kalimantan, Bali dan NTB, NTT, udah malam nih Ustaz. Ya, bentar lagi kok, bentar lagi. Sekarang huruf B kita bahas tinjauan 2 arah. Yani huruf B nama aslinya bernama huruf jar. Istilah jar dipelajari tingkatan paket 3. Apa sih istilah jar itu? Jar adalah bermaksud huruf yang bisa merubah. Merubah apa? Merubah kata benda berikutnya yang sebutannya isim. Dirubah apa? Dirubah harokatnya yang normalnya misalnya akhirnya doma, dirubah menjadi kasroh. Contohnya Allahu, gara-gara ada bi menjadi billahi. Contohnya an-nasu, gara-gara ada bi bin nasi. Contohnya misalnya yang umum dulu ya, Alkitabu, gara-gara bi maka menjadi bil kitabi. Oh, berarti huruf bi adalah termasuk huruf yang bisa merubah kasroh, mengkasrohkan alias menjarkan. Apa jar? Merubah kasroh dari doma menjadi kasroh.
Apakah semua isim bisa dikasrokan? Oh tidak. Oh berarti secara kasarnya kesaktian, kesaktiannya huruf jar itu terbatas. Nggak semua isim, nggak semua kata benda bisa dirubah kasroh. Contohnya ada kata aladina yang akhirnya na, meskipun didahului bi, tetap biladina, tidak biladini. Nah, Ustadz ilmu tingkatan paket berapa? Mengungkap kata-kata yang nggak bisa dikasrohkan. Tingkatan paket 7. Karena paket 7 mempelajari i'robul Quran, isim-isim yang mabniun, yang tetap harokatnya. Nggak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau paket 3 hanya mempelajari isim-isim yang bisa berubah-ubah harokatnya. Kalau paket 7 mempelajari juga isim-isim yang nggak bisa dirubah harokatnya. Berarti paket 3 lanjutannya nanti secara mendalam di paket 7. Ayo, yang merasa sudah khatam paket 3, lanjut ya. Sampai paket 7 nanti biar merasakan bagaimana rasanya kesaktian huruf jar itu terbatas. Nah, dirasakan ketika paket 7. Nah ya, bi nama aslinya huruf jar. Sedangkan sifat aslinya huruf pesertaan. Maksudnya apa kesertaan? Yakni huruf yang bisa menyertai. Menyertai apa? Menyertai kata benda sesudahnya dan kata kerja sebelumnya. Contohnya apa dalam ayatnya? Kita buka tampilan berikutnya. Misalnya, surat Ibrahim ayat 42. Wala tasabanna. Dan janganlah kamu benar-benar mengira. Mengira siapa? Mengira Allah. Mengira Allah sedang dalam keadaan apa Allah? Gofilan lalai atau lengah. Nah, di Al-Quran biasanya kalau ayatnya bermaksud bahwa Allah tidak lengah, selalu berbunyi bi gofilin. Wa Allah bi gofilin ama ya'malun. Wa Allah bi gofilin ama ta'malun. Wa Allah bi gofilin ama ya'malu dan seterusnya ya. Biasanya sering keluar kata-kata bi gofilin. Ternyata di ayat ini nggak pakai bi. Karena nggak pakai bi, maka tamin an gofilan. Nah, gofilan. Ini contohnya ya. Oh berarti aslinya berbunyi gofilan gara-gara didahului huruf jar, huruf bi, makanya bentuk jadi bigofilin. Dari lan menjadi lin. Lan akhiran tanwin an, lin akhiran tanwin in. Kenapa kasrotan ya? Gara-gara ada bi. Coba kalau bi-nya dihapus gofilan. Makanya Ibrahim pakai gofilan. Coba kalau pakai bi. Wala tasabanallaha bigofilin. Gitu kalau pakai bi. Oh berarti bi adalah asli itu huruf jar yang kesaktinya bisa merubah tanwin an menjadi tanwin in menjadi kasrotain. Ya ini contoh ya. Biasanya bigofilin tumben ya alias barangkali karena jarangnya kita ketemu lafadz gofilan. Wah ini ya ada gofilan ya. Tumben nggak ada bi-nya. Biasanya di berbagai ayat Allah pakai bi. Nah ini ya contoh di sini. Jadi wala tasabanallah gofilan. Gofilan kalau pakai bi gofilin. Maka bi adalah aslinya namanya huruf jar karena bisa mengkasrokan berakhiran lan dikasrokan menjadi lin dari bigofilan menjadi bigofilin. Berikutnya, lah kalau sifatnya kesertaan, huruf bi sifat aslinya huruf kesertaan. Maksudnya kesertaan apa? Nah ini yang merasa anggota paket 1 yang ayatnya 50 ke atas sudah tahu terjemahan ini. Ini adegan peristiwa ketika Bani Israel bersama Musa dari Mesir OTW ke Yerusalem nyebrang laut Merah, nyebrang laut. Ya, ini adegannya nyebrang laut. Wa'id dan ingatlah ketika Farokna bikum kami membelah bagi kalian. Ini saya baca perkata dulu ya. Terjemahan tingkatan paket 1 dulu. Wa'id farokna bikum dan ingatlah ketika kami membelah bagi kalian. Membelah apa? Al-Bahro lautan. Al-Bahro boleh artinya laut, boleh artinya lautan. Mendengar kata-kata bahro saya teringat di Indonesia ya. Hari bahari tanggal 5 Desember masih ingat ya. Hari bahari, hari kelautan, bahro laut, hari lautan, laut, bahar, bahar laut ya. Bahri lautan ya.
Di ayat ini al-bahra kalau saya artikan wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami membelah bagi kalian lautan. Terjemahan silakan milih ya. Boleh al-bahra artinya laut, boleh artinya lautan, boleh. Emangnya beda apa sama Ustadz laut dengan lautan? Ya beda sebetulnya kalau digaji secara spesifik loh ya. Beda. Bedanya apa Ustadz? Apakah bedanya kalau laut segitu, kalau lautan luas? Apa beda luasnya? Bukan. Bukan. Kalau gitu bedanya apa dong? Nah ini ya. Berdasarkan kamus, di rumah saya ada kamus ya. Nggak tahu pengarang siapa. Maaf ya, saya bercanda ini. Berdasarkan kamus di rumah saya, laut dengan lautan bedanya bukan luasnya. Kalau gitu apa dong bedanya laut dengan lautan? Bedanya adalah dilihat dari jumlah ombaknya. Loh kok gitu? Iya. Contohnya kalau satu, kalau ombaknya satu, laut. Nah kalau ombaknya banyak, lautan. Contoh ini yang saya pegang ini. Kalau yang kalau satu namanya rambut, kalau banyak rambutan ya. Berarti laut dengan lautan bedanya jumlah ombaknya. Contohnya buah, kalau satu duri, kalau banyak durian. Kalau satu rambut, kalau banyak rambutan. Kalau satu ombak laut, kalau banyak lautan. Maaf ya, bercanda biar nggak ngantuk. Lanjutannya fa'anjainakum, maka kami selamatkan kalian. Wa agrokna, dan kami tenggelamkan ala fir'ona, para pengikut Fir'aun, wa antum, dan kalian boleh. Sedangkan kalian juga boleh. Tanduruna, kalian menyaksikan. Di tingkatan paket 1, kata farokna bikum diartikan kami membelah bagi kalian. Arti bahasanya kami membelah untuk kalian. Nah, padahal kalau pengen diartikan bagi, lafadznya ada tersendiri, berbunyi lakum. Misalnya saya rubah loh ya. Wa'id farokna lakum. Dan ketika kami membelah lakum, apa lakum? Bagi kalian. Nah, ini unik ini. Kalau digaji secara detail diungkap, kenapa pakai bi? Terjawab sudah. Apa? Yakni, kalau lafadznya pakai lakum, apa sih lakum? Li, masih ingat tadi ya, lembar pertama tayangan dalam slide ini, li itu huruf keperuntukan. Huruf keperuntukan li. Kalau bi huruf kesertaan. Maksudnya apa? Kalau ayatnya berbunyi pakai la, wa farqna lakum, maka berkesan bahwa adegan kejadian laut terbelah kalau berbunyi wa farqna lakum, maka berkesan bahwa Allah membelah laut duluan, terbelah dulu lautnya sampai seberang. Nah, bentuk jadi hasil terbelahnya laut oleh Allah itu, maka lakum, dipersembahkan untuk kalian. Jadi kasarnya, wahai Musa, aku persembahkan hasil belahan laut ini, sudah minggir airnya sampai nyebrang, kosong nggak ada air, silakan lakum, untuk kalian ku persembahkan hasil belahan laut ini untuk kalian. Jadi terbelah dulu baru menyeberang. Itu kalau pakai lakum. Karena pakai bikum, apa bi? Huruf kesertaan. Nah, ini hikmahnya. Oh, berarti pemahaman detailnya adalah, kalau pakai bilo ya, bermaksud, farokna, wahai Musa, kami belah lautan beserta menyertakan kalian sebagai alatnya. Jadi Allah nyuruh Musa mukul laut ya, idrib al-baro, pukul laut. Nah, terbelahnya itu sambil menyeberang, menerobos ibaratnya. Nah, jadi terbelahnya itu kaumnya semakin maju ke depan, semakin minggir airnya. Karena pakai bikum, kesertaan kalian menyeberang, maka terbelah dengan sendirinya airnya itu. Kalau pakai lakum, terbelah dulu, baru kalian menyeberang. Kalau pakai bikum, terbelahnya bersamaan dengan kalian menyeberang. Karena bi adalah huruf kesertaan, menyertakan kalian sebagai alatnya untuk membelah lautan itu. Nah, ini semakin berkesan kita. Coba dibayangkan, lebih berkesan mana? Nyebrang laut, sudah minggir airnya, terus kita nyebrang. Dengan nyebrang laut, depan kita ada air, tapi semakin kita maju, airnya minggir. Lebih mana herannya? Lebih yang kedua kan ya, kita semakin maju, airnya minggir nih. Takut sama kita nih. Nah, itulah adegan dalam lafaz bi di sini, huruf kesertaan. Kami membelah beserta kalian ketika menyeberang laut itu. Nah, ini hikmahnya.
Tapi meskipun pakai B, terjemahnya pakai kata-kata bagi. Karena masih tingkatan juz 1, tingkatan pakai 1, terjemahnya masih kulit-kulitnya saja. Tingkatan pakai 7 ke atas, terjemahannya yang sebenarnya, yang hakikatnya. Berarti pemakaian pakai B, huruf kesertaan. Kami membelah lautan beserta bersamaan kalian menyeberang lautan tersebut. Dipakai alat oleh Allah untuk membelah lautan itu. Nah, semakin berkesan kita ketika ini diungkap di sudut pandang huruf B-nya. Bukan terjemahan baginya, tapi B-nya diungkap di sini. B adalah huruf kesertaan, menyertai kata kerja farokna dan menyertai kum. Jadi kami membelah dengan berkata ya, dengan alat kalian sebagai kami jadi alat untuk terbelahnya lautan itu. Nah, memulai start terbelahnya dengan cara Allah menyuruh Musa mukul lautan dengan tongkatnya itu. Nah, tongkat ibaratnya tombol on off-nya ya. Ketika dipukul sudah on, mulai terbelah. Ya. Kalau nggak dipukul, ya belum terbelah. Ya. Ibaratnya Musa megang tombolnya, nah adegannya kaumnya yang menerobos lautan itu. Nah, berarti di sini adalah huruf yang bermaksud menyertai lafaz kum dan juga menyertai lafaz farafna. Semakin berkesan kita ayatnya kalau mengungkap huruf B di ayat tersebut. Contoh pilihan arti sekarang. Ustadz, di Al-Quran itu lafaz B itu berapa jumlah artinya B? Oh, macam-macam. Misalnya, contoh pilihan arti dari huruf B. Dan apapun artinya, huruf B tetap sifatnya sebagai huruf kesertaan. Misalnya, Bismillahi, dengan menyertakan nama Allah. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Maksudnya, kami itu bisa beriman itu dengan kesertaan rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Makanya kami bisa beriman. Nasarakumullah bi Badrin. Allah menolong kalian di Badar, di perang Badar. Oh, berarti di kisah perang Badar kenapa Islam menang ya? Ternyata di tempat itulah Allah kasih rahmat berkemenangan. Oh, berarti karena tempatnya situ Allah ngirim para malaikat berjumlah 3.000 malaikat di perang Badar, makanya menang. Oh, berarti B bermaksud kesertaan. Maksudnya apa? Di tempat Badar itu banyak unsur yang Allah libatkan supaya menang. Unsur pasukan gaib berupa malaikat, ya. Unsur berupa rasa tawakalnya para sahabat kepada Allah itu penuh dengan pasukan yang minim 300-an melawan 1.000, tawakalnya penuh, maka menjadi bagian dari unsur kemenangan perang Badar itu. Ketika di perang Uhud, tawakalnya pasukan Nabi kurang yakin dengan janji Allah, kurang sabar ketika perang, maka Allah berencana ngirim 5.000 malaikat, nggak jadi di perang Uhud, makanya kalah. Oh, berarti lafaz B adalah di alokasi Badar itulah Allah menyertakan seperangkat unsur supaya menang perang itu. Nah, pakai B artinya di kesertaan di Badar, banyak yang menyertai di perang Badar gitu maksudnya. Adanya malaikat, adanya sifat tawakal dari pasukan Nabi, adanya sifat kesabaran dari pasukan Nabi, semuanya ngumpul tumplek-blek di tempat Badar, maka jadi menang perangnya. Wa ma'allahu bighafilin, dan tidaklah Allah lalai. Bi enggak diartikan karena bi huruf kesertaan, maksudnya bahwa tidak ada sifat lalai yang menyertai Allah, yang nempel pada diri Allah. Enggak ada kesertaan lalai, itu enggak ada. Oh, berarti bi dengan berbagai arti tetap bermuatan sifatnya huruf kesertaan. Bismillahi, dengan menyertakan nama Allah. Amanna billahi, dengan menyertakan rahmat dari Allah, maka kami bisa beriman kepada Allah. Nasarakumullah bi Badrin, Allah nolong kalian dengan menyertakan berbagai unsur di perang Badar itu. Wa ma'allahu bighafilin, dan tidaklah Allah itu disertai sifat lalai. Nah, ini maksudnya ya. Ini B, semuanya bermaksud huruf kesertaan. Sekarang mendekati kesimpulan. Lafaz bismillahi
yang arti tingkatan paket 1 dengan nama Allah. Ya, paket 1 biarnya dengan nama Allah. Tingkatan paket 1 bismillah dengan nama Allah. Tingkatan paket 8 diungkap. Bismillah terjemahnya bukan dengan Allah, tapi dengan menyebut nama Allah. Atau ada kata, aku memulai perbuatan dengan nama Allah. Kenapa? Karena tingkatan paket 8 membahas tentang jumlah-jumlah. Apa sih jumlah? Rangkaian kalimat. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Tingkatan paket 8. Nah, Al-Fatihah ayat 1 diungkap sudut pandang tingkatan paket 8. Hakikatnya adalah nomor satu Al-Fatihah itu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim didoleh kata kerja berupa misalnya abda'u, aku memulai segala perbuatan dengan menyebut nama Allah. Makanya ayat nomor 1 bukan jumlah ismiyah, tapi jumlah fi'liyah. Rangkaian kata-kata diawali kata kerja. Mana kata kerja di Al-Fatihah nomor 1? Nggak ada kata kerja kok. Bi huruf, ismi nama, Allahi nama, Ar-Rahmani nama, Ar-Rahim nama. Mana kata kerjanya? Tersembunyi sebelum bi. Nah, itu diungkapnya tingkatan paket 8. Hakikatnya ada lafaz yang tersamakan berbunyi abda'u. Apa sih artinya abda'u? Aku memulai. Nah, aku mulai apa misalnya? Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Oh berarti ya Allah, aku mulai minum dengan nyebut namamu. Aku mulai makan dengan nyebut namamu. Aku mulai nolong orang dengan namamu. Aku mulai bekerja dengan namamu. Abda'u, aku memulai. Nah sekarang diungkap, kenapa di Al-Quran nggak tertulis abda'u? Jawabannya adalah lafadznya tidak tertulis. Karena maksudnya karena nggak tertulis, maka nggak perlu diucapkan, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah bilang abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Jadi abda'u nggak tertulis di Al-Quran. Karena tertulis maka nggak usah dibaca, nggak tertulis kok ya. Nah, kenapa nggak ditulis? Hakikatnya adalah hikmahnya sudah menyatu lafadznya dengan menyertai niatan dan perbuatan kita. Maksudnya apa? Kita itu kalau pengen ngapain apapun, nggak usah ngomong. Contoh ya, misalnya, ya Allah, saya ingin minum, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen makan. Jadi kata-kata saya pengen makan, nggak usah bilang, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, makan, langsung makan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung minum. Jadi kata-kata saya pengen makan, saya pengen minum. Kalau nggak diucapkan, Allah Maha tahu, Allah mendengar, Allah Maha tahu getaran niatan kita pengen apa kita niatnya itu. Pengen minum apa, pengen makan apa, Allah Maha tahu niatan kita. Maka tanpa mengucapkan abda'u sudah menyatu lafadznya dengan niatan dan perbuatan kita. Maka itulah bi adalah bi itu satu paket dengan perbuatan aku memulai. Maka keberadaan huruf bi mengandung bahwa kita itu bisa berbuat kebaikan gara-gara bi. Apa bi itu? Kesertaan rahmat Allah di setiap perbuatan kebaikan manusia. Alias misalnya orang jatuh saya tolong. Nah, bisa tidak saya menolong bukan karena hebatnya saya, tapi karena bismillahirrahmanirrahim. Apa bismillah? Dengan menyertakan rahmat Allah lah, maka saya berhasil nolong orang gitu. Nah, jadi bi adalah huruf kesertaan. Jadi mengatasnamakan nama Allah, menyertakan nama Allah untuk niatan berbuat dalam kebaikan. Makanya maaf ya, dalam Islam nggak boleh disalahgunakan. Contoh maaf ya, misalnya ya, saya ingin nyuri barangnya orang. Mau mencuri, bilang, Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil kotak amal ya, saya curi. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu nama saja menyalahgunakan nama Allah, dipakai berbuat keburukan. Jadi seakan-akan ya Bapak, saya mencuri disuruh Allah. Terbukti saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Oh berarti lafaz Bismillah hanya dipakai untuk kebaikan saja, tidak boleh keburukan. Alias kasarnya tidak boleh menyalahgunakan lafaz Bismillah untuk berbuat keburukan. Kenapa? Karena dalam huruf bi itu ada rahmat Allah ya. Rahmat nggak boleh disalahgunakan. Ini hikmahnya loh ya. Bi di sini
sudah mewakili lafaz abda'u yang sudah menyatu dalam niatan kita dan perbuatan kita. Makanya di Al-Fatihah nomor 1, rangkaian kata diawali kata kerja alias perbuatan. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim TK ayat 1. Ini kalau barangkali kita sempat mencermati loh ya, di Quran cetakan Madinah barangkali ya, tulisan Bismillah itu banyak tinggi kayak huruf lam. Ya. Ini pernah nih, ini saya pernah menanyakan langsung ketika pas di Madinah ya. Saya tanya dalam kajian Ummul Quran, saya tanya syekhnya. Ini bahasa saya, ya syekh, apa hikmahnya, apa isyaratnya dalam mushaf Utsmani atau mushaf Madinah itu baknya kok panjang ya, kok kayak huruf lam. Nah, beliau menerangkan di situ. Beliau menerangkan di situ. Jadi huruf bak yang panjang kayak lam ini ya. Lam. Ini ada isyarat mana filosofi, ada hikmah. Jadi kata beliau ya, ini saya kutip terangan dari beliau ini. Kemunculan huruf B yang penulisannya dari titik atas, kemudian turun ke bawah, kemudian datar ke kiri, menyambung huruf sin dan mim alias seperti huruf lam panjang dari atas ke bawah, itu berunsur bahwa bi huruf ba yang dalam hijaiyah itu adalah kanan kiri ujungnya datar, khusus kalau Bismillahirrahmanirrahim itu banyak dipanjangkan dari atas ke bawah. Nah, kenapa? Ini filosofinya bahwa munculnya huruf ba itu dari atas, dari hidayah langit, dari atas. Ya. Jadi kesertaan nama Allah dalam setiap bentuk manusia di situ. Nah, apa bi di sini? Bi adalah diremot, disetir oleh Allah bi di sini. Maksudnya bahwa barang siapa berbuat suatu amalan kok mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu harus berdasarkan perintah Allah. Kalau Allah menyetir amalan itu, karena bi-nya selalu berhubungan ke langit ibaratnya filosofinya. Ini alifnya bukan alif ya. Ini apa ya? Kepanjangan dari titik yang di atas itu. Nah, maka kalau saya rubah ada ketambahan apa ya? Inisial garis panjang dari atas menuju huruf ba ya. Abda'u, aku memulai amal kebaikan semata-mata disetir oleh Allah. Maksudnya aku menjadi baik itu murni Allah yang menghendaki aku jadi baik. Aku bisa berbuat kebaikan murni karena baknya dari atas. Karena baknya disetir dari atas. Apa itu huruf kesertaan? Karena Allah menyertai diriku lah. Makanya aku bisa berbuat ngapa-ngapain. Karena Allah menyertai diriku. Maksudnya apa? Aku bisa berhasil. Allah yang menyertai rahmat padaku. Aku bisa selamat. Allah menyertai rahmat kepadaku. Makanya selamat. Makanya berhasil. Oh, berarti inisial B dipanjangkan dari atas bahwa huruf baknya disetir Allah terus itu. B adalah atas nama dari Allah terus. Maka kita jangan menyalahgunakan huruf B di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Oh, berarti sekarang kita tahu kenapa lafaz Bismillah banyak kok panjang kayak huruf lam. Di sini mana filosofinya. Lanjutannya, itu huruf apa? Huruf kesertaan. Wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, contohnya loh ya. Wahai seorang nabi, kata pada kaummu, kul katakanlah, bifadlillahi dengan karunia Allah lah, bari buabi rahmati dan dengan rahmatnya lah, fabidalika maka dengan demikian itu falyafrahu maka dalam mereka itu merasa senang. Huwa khairun, dialah lebih baik mimma dari apa yang ya jemaah mereka kumpulkan. Bi fadillahi bi rahmati. Oh, berarti segala amalan kita yang kita kumpulkan hakikatnya bisa terkumpul itu hakikatnya karena ada bi apa? Karena karunia Allah, karena rahmat Allah. Oh, berarti bismillahi dengan kesertaan karunia dan rahmat Allah lah kita bisa beramal kebaikan. Mari kita ke sana pengayatnya. Ketika baca bismillahirrahmanirrahim, ke sana pengayat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin bekerja. Semoga ya Allah dengan bimbingan karuniamu, rahmatmu, bila kemudahan dalam pekerjaan saya. Itu penghayatan bi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa bi itu? Bi fadlillahi dan bi rahmatihi. Apa sih fadli? Karunia. Apa sih rahmati? Rahmat alias kasih sayang. Bedanya apa? Bi fadlin dengan karunia. Apa sih karunia? Kelebihan alias perlakuan lebih
yang Allah berikan kepada hambanya supaya hambanya bisa berbuat lebih sehingga tercapainya keberhasilan. Contoh, orang jatuh saya tolong. Kenapa berhasil ya? Karena bismillahi, dengan nama Allah disebut, maka unsur namanya bermuatan barokah karunianya. Yang kedua, birohmatin, apa rahmat, rasa sayang yang Allah berikan kepada hambanya supaya terhindar dari ketersiksaan. Misalnya apa? Berwujud kegagalan berbuat, atau celaka ketika berbuat, atau ada akibat buruk ketika berbuat. Maka selamatlah dari ketersiksaan. Kenapa kok selamat ya? Karena ada rahmat Allah. Oh berarti orang jatuh saya tolong. Kenapa kok berhasil ya? Karena dapat karunia. Kenapa enggak gagal ya? Karena dapat rahmat. Kalau rahmat bermaksud supaya enggak gagal. Kalau karunia bermaksud supaya berhasil. Nah, satu paket, karunia rahmat. Karunia supaya berhasil, rahmat supaya selamat gak gagal. Gitu ya. Itu penghayatan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada isyarat buah kelapa. Ketika dikupas kelihatan batok kelapa. Dikupas lagi kelihatan kelapa putihnya. Dikupas lagi, diparut, diperas, maka keluar santan bersembunyi dalam kelapa. Apa hikmahnya? Segala amalan kebaikan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini, apa itu dengan menyertakan perbuatan Allah dalam perbuatan saya. Oh berarti kalau amalan saya itu diperas, akan keluar santan, akan kelihatan perbuatan Allah dalam amalan saya itu. Misalnya orang jatuh saya tolong, berarti saya beramal kebaikan. Saya merasa ya Allah, ini amalan saya loh ya Allah, tolong hargai dengan surga. Ini kalau dikupas, diurai, diperas amalan saya, hakikatnya saya berhasil beramal nolong orang. Akhirnya adalah Allah berbuat ikut ada dalam amalan itu. Berupa apa? Ngasih karunia, ngasih rahmat. Oh berarti kalau semua amalan kita itu diperas, yang ada adalah amalan Allah sajalah. Amalan kita lenyap ya, lenyap sama kita, lenyap ya, lenyap nggak ada apa-apanya. Oh berarti amalan kita tidak bisa mengantarkan kita ke surga, tapi karena rahmat Allah lah yang bisa mengantarkan. Kenapa? Dengan adanya karunia dan rahmat, maka lahirlah amalan gitu maksudnya. Berarti rahmat mendahului amalan kita. Oh berarti dengan kita kalau amalan diperas, kelapa diperas keluar santan. Santan bersembunyi dalam kelapa. Amalan Allah bersembunyi dalam amalan kita. Itu perwujudan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Bismillahi, maka menyertakan namanya, menyertakan sifatnya, menyertakan perbuatannya yang tersembunyi dalam amalan solihan kita. Ini kesimpulan singkat dari huruf B yang bermuatan huruf kesertaan. Demikian dari materi singkat untuk pertemuan kali ini membahas huruf B sebagai huruf kesertaan. Intinya adalah ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, apa penghayatannya? Bahwa kita itu bisa berbuat atau pengen berbuat membawa namanya. Maka jangan disalahgunakan. Membawa sifatnya harus dijelmakan. Membawa perbuatannya harus diamalkan. Jika sudah kenal namanya, maka sebutlah ketika berniat. Jika sudah kenal sifatnya, maka jelmakan ketika berbuat. Jika sudah kenal perbuatannya, maka bersabarlah menghadapi atau menjalani apa yang dia rencanakan. Ini hikmah dari lafaz bi sebagai huruf kesertaan. Sebelum diakhiri, barangkali di antara kita ada ingin bertanya secara spontan bersuara, silakan mikrofonnya diklik sebelum diakhiri materi pelajarannya. Siapa dulu yang ingin bertanya, silakan mikrofonnya diklik di layar Zoom-nya masing-masing kalau ingin bertanya. Ada yang bertanya? Silakan sebelum saya akhiri. Tentang huruf B bermuatan huruf kesertaan. Yang bersuara belum ada, yang tercatat ada. Ini maaf ya, karena asisten saya itu berhadir, ada kendala, saya baca langsung.
Dari Ibu Siti Mahara Hasibuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, di Al-Baqarah ayat 3 ada kata yu'minu bil ghaibi. Mananya apa Ustadz? Dan apakah ada hubungannya dengan percaya terhadap suatu penyakit bisa dibuat oleh orang lain? Apakah itu bisa termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Jawabannya sederhana, Bu. Kalau yang ditanya itu spesifik ayat nomor 3 Al-Baqarah, kata al-ghaibi, karena pakai alif lam, maka pemahamannya spesifik tertentu. Al-ghaibi itu arti perkata apa? Yang tersembunyi. Apa saja tersembunyi? Karena ayatnya berurutan, Bu. Yu'minu bil ghaibi, baru kemudian wa yuqimuna sholata. Apa gaib di situ? Misalnya meyakini, mengimani adanya surga neraka, mengimani adanya hari akhir, mengimani adanya kiamat, mengimani adanya audit amalan di akhirat, mengimani adanya hukuman di neraka atau pahala surga. Maka dengan termotivasi meyakini hal-hal yang gaib-gaib akan datang itulah, maka yuqimuna sholata supaya jelas arahnya. Karena ada yu'minu bil ghaibi, maka jelas arahnya. Coba kalau al-ghaibi enggak didahulukan, langsung berbunyi alladzina yuqimuna sholata, maka enggak jelas sholatnya motivasinya apa? Nah, enggak jelas. Nah, dengan Al-Baqarah didahului al-ghaibi baru as-sholata, oh berarti al-ghaibi di situ bukan tentang masalah bicara tentang jin makhluk gaib atau hal mistik magic gaib, bukan. Al-Baqarah nomor 3 bukan hal tersebut dibahas. yakni al-ghaibi yang orientasi kepada tujuan sholatnya supaya mengarah ke hal yang gaib itu. Ini apa? Karena meyakini adanya surga, termotivasi sholatnya semangat. Teriaknya meyakini adanya neraka, termotivasi takut dosa makanya sholat. Termotivasi adanya pahala yang gaib itu, maka termotivasi sholatnya mengarah ke sana. Karena mengimani ada yang gaib-gaib berupa timbangan di akhirat, termotivasi sholatnya mengarah ke sana. Jadi Bu, Al-Baqarah ayat 3 tidak bahas gaib masalah magic atau mistik, tapi gaib pengertian orientasi tujuan sholatnya supaya mengarah hal yang gaib tersebut. Ini hikmahnya Al-Baqarah ayat 3. Kalaupun ada kejadian orang itu di magic diguna-guna, iya ada juga istilahnya gaib, tapi bukan lafaz gaib di Al-Baqarah ayat 3, bukan ya. Oh, berarti tidak semua lafaz gaib ditafsirkan masalah magic mistik. Dilihat dulu ayatnya yang mana, spesifiknya supaya tidak menyimpang ya. Tidak semua kata-kata al-ghaibi masing-masing ayat itu penafsirannya bebas. Tidak semuanya. Dilihat dulu ayatnya yang mana. Karena al-ghaibi masing-masing ayat spesifik pemahamannya. Dema taunya spesifik karena pakai alif lam. Isim ma'rifat sudah tertentu pemahamannya, tidak boleh ditafsirkan bebas. Jadi Al-Baqarah ayat 3, lafaz al-ghaibi bukan bermaksud bahwa mengimani hal yang gaib, misalnya adanya jin-jin itu, adanya magic, bukan, karena ada gandengan wa yuqimuna sholata masalahnya ayatnya. Itu Bu ya, kalau spesifik Al-Baqarah ayat 3 yang ditanyakan. Yang terakhir kalau bersuara silakan diklik. Kalau enggak ada, maaf ya, hari ini singkat materinya, enggak sampai waktu imsak ya. Demikian materi hari ini. Semoga kita kaji, kita jadi semangat dalam belajar Al-Quran, dan kita semakin berkesan ketika membaca setiap ayat, ada lafaz bi di ayatnya tersebut. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita tutup ya karena sudah malam ya. Ya Ustaz.